Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Yatstun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Terima kasih yang telah like, share, komen, dan subscribe-nya. Sobat-sobat sejarah, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini dengan judul Perjuangan Diplomasi Bangsa Indonesia dalam memperoleh dukungan internasional terhadap proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sobat-sobat sejarah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tidak otomatis bahwa bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Mengapa demikian? Karena ada syarat-syarat tertentu berdirinya sebuah negara. Ya, yang pertama adalah adanya wilayah. Wilayah Republik Indonesia yang diproklamirkan adalah bekas jajahan atau wilayah-wilayah yang pernah diduduki oleh Belanda. Yang kedua adalah adanya penduduk atau rakyat. Ya, kalau itu sudah jelas ada ya, dimana pada itu rakyat Indonesia baru saja lepas dari belenggu penjajahan Jepang. Syarat ketiga adalah adanya pemerintahan. Nah, ingat, syarat ketiga ini belum ada ya, karena pada waktu kita memproklamirkan kemerdekaan belum ada struktur organisasi pemerintahan. Yang keempat adalah adanya pengakuan internasional, ya. Nah, sehingga pada waktu proklamasi kemerdekaan baru dua syarat yang dipenuhi bangsa Indonesia. Untuk melengkapinya maka PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Zokutsu Junbi Inkai, bersidang keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 45. Berikutnya tanggal 19 Agustus tahun 45 PPKI melaksanakan sidang yang kedua. Berikutnya yaitu sidang ketiga PPKI, yaitu tanggal 22 Agustus tahun 45. Yang dengan sidang PPKI tersebut maka syarat 1, kedua, ketiga sudah lengkap. Nah, tinggal bangsa Indonesia bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam memperoleh dukungan internasional atau pengakuan internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sobat-sobat, upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan mengirimkan misi diplomasi ke luar negeri. Ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, yaitu Haji Agus Salim dan kawan-kawan bersama dengan A.R. Baswedan dan H.M. Rasidi. Ini yang terkenal dengan trio diplomat. Nah, untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan dari negara lain, Indonesia membutuhkan pengakuan negara lain dikarenakan pada saat itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Ya. Nah, mereka atau Belanda berupaya kembali untuk menguasai Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab yang pertama kali mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Negara tersebut antara lain Syria, Irak, Arab Saudi, Iran, dan lain sebagainya. Dan tidak terlupa sesuai dengan judul tema kita, yaitu bangsa Palestina pun tidak ketinggalan mendukung, mensupport kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat-sobat, kita akan lanjutkan, yaitu beberapa negara yang pertama kali atau di awal-awal kemerdekaan yang mendukung dan mengakui adanya kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelumnya, sobat-sobat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Yang pertama adalah Mesir. Mesir mempunyai andil yang besar dalam membuat negara-negara lain
mengakui kemerdekaan Indonesia. Berkat dorongan Mesir, Liga Arab yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara Arab bersedia memberikan pengakuan kepada negara baru di Asia yaitu Indonesia. Mesir diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri yaitu Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungannya kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Dilanjutkan dengan kunjungan Muhammad Abdul Mu'in selaku Konsul Jenderal Mesir ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret tahun 47 untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir ini sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir menjadi negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, Arab Saudi, dan negara lainnya untuk segera mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri Mesir mendatangani pengakuan kemerdekaan dan kedutaan Indonesia disaksikan oleh diplomat kita Haji Agus Salim dan A.R. Baswedan. Kemudian pada tanggal 10 Juni tahun 47 terjadi penandatanganan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Dengan demikian, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Makanya ketika terjadi konflik di Mesir, yaitu terjadinya perang Suez, Indonesia segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaiannya yang bergabung dengan PBB yaitu UNEP untuk menjaga perdamaian di Mesir. Berikutnya adalah India. Indonesia juga sudah mulai menggalang dukungan dari India sejak tahun 1946 ketika India tengah berusaha lepas dari kolonialisme Inggris. Salah satu upaya Indonesia yang sangat terkenal yang kita kenal dengan India Rice. Ketika itu Perdana Menteri Sultan Syahrir mengadakan kerjasama yaitu barter dengan cara mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Yang pada saat itu India sedang dilanda krisis pangan. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada India membuat India terus gencar menyuarakan dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. India pun memprakarsai diselenggarakannya konferensi Inter-Asia atau yang kita kenal dengan konferensi New Delhi pada tanggal 20 hingga 25 Januari tahun 49. Yang memprakarsainya yaitu tentu saja Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Adapun latar belakang dukungan India kepada bangsa Indonesia diantaranya perasaan senasib dan sepenanggungan sama-sama mengalami kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Yang kedua, masih ingat ketika kita membahas tentang kerajaan atau kita membahas tentang proses masuknya budaya India ke Nusantara. India dan Indonesia memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. Yang berikutnya yaitu keeratan, keakraban pemimpin India dan Indonesia yang ditujukan oleh Pandit Nehru dengan Bung Karno, di mana kedua tokoh ini memprakarsai lahirnya konferensi Asia Afrika dan juga yang sangat penting yaitu munculnya gerakan non-blok. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Itulah dukungan India terhadap bangsa Indonesia. Sobat-sobat, kita lanjutkan. Berikutnya Australia. Ingat, Australia adalah negara yang berbatasan langsung atau negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Hal inilah yang membuat Australia mendukung dan menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa Black Armada, yaitu pada tanggal 24 September tahun 1945. Saat itu terjadi boikot besar terhadap kapal-kapal milik Belanda yang membawa persenjataan yang cukup besar
yang dibawa oleh tentara Belanda yang akan menuju ke Indonesia di pelabuhan-pelabuhan Australia. Akibat boikot tersebut, sebanyak 400 kapal armada milik Belanda tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Dukungan lain dari Australia terhadap kemerdekaan kita diantaranya memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air. Yang kedua, ingat bahwa Australia mendesak kepada PBB agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ini yang sangat penting ketika terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk KTN. Apa itu KTN? Komisi Tiga Negara. Sebagai mediator yang nanti terselenggaranya perjanjian Renville, di mana Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung Indonesia. Dan pada waktu itu dalam perjanjian Renville, Australia mendampingi atau mewakili Indonesia. Sobat-sobat, berikutnya tentu saja dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations Organization. Ini terjadi ketika tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadi lagi konflik antara Indonesia dengan Belanda, di mana pada waktu itu Indonesia menjalankan dua taktik, yaitu perang diplomasi dan perang bersenjata. Pada waktu Belanda melakukan agresi militer pertama sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati, PBB segera membentuk KTN, Komisi Tiga Negara. Nah, di mana tadi sebutan bahwa Australia mendampingi atau mewakili Indonesia dalam KTN tersebut, sehingga berkat kerja keras KTN terciptalah terlaksananya perjanjian Renville yang membawa Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan. Berikutnya yaitu setelah Belanda melakukan agresi militer kedua, ini sebagai pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nah, berkat kerja UNCI inilah Indonesia dan Belanda kembali lagi ke meja perundingan yang kita kenal dengan perundingan Rumrayan. Berikutnya yaitu bagaimana diplomat-diplomat Indonesia yang ada di PBB seperti Lambertus Nicodemus Palar atau yang terkenal dengan L.N. Valar berjuang di PBB, cukup besar perannya dalam rangka pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir tentu saja akhirnya Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Berkibarlah sang merah putih di markas besar PBB di New York. Sobat-sobat, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu Palestina support kemerdekaan Indonesia. Ternyata bangsa Palestina sebelum Indonesia merdeka telah mendukung perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ada dua tokoh Palestina yang sangat terkenal yang berperan dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Amin al-Husseini. Ini merupakan ulama besar, seorang mufti agung di Yerusalem. Yang kedua adalah saudagar kaya Palestina yaitu Muhammad Ali Tahir. Nah, Mufti Agung Yerusalem Amin al-Husseini menyampaikan lewat siaran radio yang berbahasa Arab selama 2 hari berturut-turut dari Berlin, Jerman pada tahun 1944. Nah, berarti Indonesia belum merdeka. Ucapan selamat dari Syekh Muhammad Amin al-Husseini itu bukan pengakuan kedaulatan Indonesia secara sah, melainkan dukungan kepada Indonesia karena pada tahun itu Indonesia juga belum merdeka. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dikatakan bahwa tokoh besar pertama yang memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina. Sejak Palestina memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia tahun 1944, dukungan terus mengalir. Ini
ya, diantaranya dari saudagar yang sangat kaya, yaitu Muhammad Ali Taher. Bahkan katanya dia rela mengeluarkan kekayaannya untuk kemerdekaan Indonesia. Ucapan beliau yaitu, terimalah semua kekayaan saya untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Nah, itu ya. Ini terjadi ketika Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Itulah salah satu dukungan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dari dua orang tokoh besar di Palestina. Makanya sampai dengan sekarang bangsa Indonesia terus mendukung terhadap perjuangan bangsa Palestina terhadap Zionis Israel, baik itu dukungan moral maupun material. Contoh misalnya di Palestina, di Gaza itu ada rumah sakit yang cukup besar yang dibangun oleh dana dari bangsa Indonesia. Sobat-sobat, berikutnya adalah dukungan dari salah satu negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu pemerintah Suriah. Ya, pemerintah Suriah memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli tahun 1947. Berikutnya adalah negara Irak. Nah, hubungan antara Irak dan Indonesia telah dimulai berabad-abad sebelumnya melalui hubungan perdagangan. Masih ingat kerajaan Sriwijaya konon pada abad ke-8 telah berhubungan dengan Khalifah Islam di Timur Tengah, termasuk yang ada di Irak. Mereka saling melakukan hubungan perdagangan, juga menukarkan ide-ide dan menyebarkan agama Islam. Atas dasar hubungan yang telah terjalin tersebut, Irak menjadi negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Juli tahun 1948. Pada saat itu, dukungan diberikan atas dasar persamaan agama, kekeluargaan, juga rasa persaudaraan. Berikutnya adalah negara Lebanon. Pengakuan kemerdekaan Indonesia datang dari Lebanon pada tanggal 29 Juli 1949. Bahkan pengakuan tersebut sendiri dari Presiden Lebanon saat itu, Behara El-Khoury. Makanya di Lebanon ini Indonesia masih menempatkan pasukan penjaga perdamaian bersama PBB yang bernama UNIFIL. Berikutnya yaitu salah satu negara anggota Liga Arab lainnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu Yaman. Ini pun terjadi pada bulan November tahun 47. Berikutnya adalah Arab Saudi. Berkat diplomasi dari M. Rashidi, pemerintah Arab Saudi melalui rajanya King Abdul Aziz Al Saud, secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 21 November tahun 47. Negara lain yang merupakan negara non-Arab yang ada di Asia Tengah, yaitu Afghanistan, juga menyatakan dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Sobat-sobat, kita lanjutkan. Ada yang menarik, ternyata tercatat dalam sejarah bahwa salah satu negara Eropa yang memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia adalah Vatikan, di Italia, di Roma. Ini juga terjadi pada bulan Juli tahun 1947. Bahkan pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan. Begitu juga Vatikan yang hadir secara resmi di Indonesia melalui Kedutaan Besar Vatikan tahun 1950. Pengakuan Vatikan ini diberikan atas dasar yaitu mendukung perdamaian dunia, kerukunan umat beragama, serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Sobat-sobat, akhirnya melalui perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selama konflik Indonesia dengan Belanda, akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949 pemerintah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, yaitu berdasarkan perjanjian KMB. Sobat-sobat, demikianlah pembahasan kali ini tentang upaya diplomasi bangsa Indonesia dalam memperoleh dukungan dan pengakuan internasional kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.